Eh, kita mulai sekarang ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, silakan hidupkan kameranya ya. Pak. Silakan hidupkan kameranya. Silakan hidupkan kameranya anak-anak. Halo. Silakan hidupkan kameranya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Sehat, Pak. Oke. Sehat, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai layanan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya anak-anak. Bapak langsung pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di antara kalian ada yang sudah mengenal Bapak? Ada yang sudah kenal sama Bapak? Lihat wajahnya Bapak, ada yang sudah kenal? Kenal, tapi nggak ada nih. Ada yang kenal? Belum, Mbak, belum. Oke, perkenalkan ya, nama Bapak Putu Sandiarte. Putu Sandiarte, Bapak dari Jalan Gempol 156 Banyuning. Ada yang dari Banyuning di sini? Ada? Tidak. Oke. Oh, Wahyu Andika ya? Dari Banyuning mana Wahyu? Dari Banyuning mana Wahyu Andika? Oh, Penarungan ya ya. Oke. Wahyu kenal sama Bapak ya? Wahyu Andika kenal sama Bapak? Oke. Anak-anak ada yang ditanyakan lagi tentang diri Bapak ada? Ada pertanyaan tentang diri Bapak? Ada anak-anak? Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya tentang Bapak lagi? Ya, Pak. Oke. Oke, Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Ya. Sebentar. Bapak mau ngabsen. Aditya Putra ada? Aditya Putra? Ada ya? Wahyu Andika? Ada, Pak. Oke, terima kasih. Kadek Ayu Sinta Dewi ada? Ada, Pak. Oke, Kadek Dea Sriyanti? Ada. Dea Sriyanti. Ketut Septi Utari? Ada, Pak. Komang Santi? Komang Santi ada? Ada, Pak. Komang Santi. Komang Sintia? Pak. Oke, terima kasih. Luh Putu Elviana? Luh Putu Ada, Pak. Oke. Dian Made Dian Ananda? Ada, Pak. Oke, terima kasih. Kadek Ayu Ardina? Ada, Pak. Oke, Kadek Wina? Ada, Pak. Baik, terima kasih Putu Dimas. Putu Dimas Surya? Oke, terima kasih. Dek Anggun? Ada, Pak. Oke, terima kasih. Dewa Made Andra Yuga?
Hadir, Pak. Terima kasih, bagus. Kadek Tegar Prayoga. Ada, Pak. Oke, Ketut Nesa. Ada Pak. Ketut Sumartiani. Ketut Sumartiani. Maika Chandra. Ada Pak. Oke, terima kasih ya. Anak-anak, pasti di antara kalian sudah semua punya HP ya, terkait dengan materi yang akan kita Bapak akan sampaikan pada hari ini. Sudah semua punya HP? HP, laptop atau komputer? Punya ya? Ada, Pak. Udah. Oke. Dalam HP kalian pasti kan udah semuanya HP bagus-bagus seperti HP Android, pasti udah menginstal aplikasi-aplikasi termasuk sosial media ya. Bener nggak? Iya. Oke. Benar, Pak. Benar ya. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi dengan bijak menggunakan sosial media ya. Bijak menggunakan sosial media. Sebentar Bapak izin share screen dulu. Sebentar ya anak-anak, Bapak izin share screen. Silakan bisa dibuka gininya, kameranya, biar kita saling kenal lagi. Udah bisa dilihat anak-anak? Udah bisa lihat presentasi Bapak? Bisa dilihat? Ya. Udah, Pak. Udah, Oke, udah ya. Ada yang belum lihat tampilan PowerPoint-nya? Udah ya, sudah semua lihat ya? Kecil kok. Kecil gitu. Sudah ya, udah bisa dilihat? Sudah Pak. Udah, Oke. Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, tujuan pertemuan atau tujuan layanan yang Bapak sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama, tujuan layanan dari bijak menggunakan sosial media. Yang pertama, mampu mendefinisikan sosial media. Yang kedua, mampu mengkategorikan jenis-jenis sosial media. Yang ketiga, mampu menyebutkan dampak positif dan negatif sosial media. Yang keempat, mampu menentukan tindakan yang bijak dalam penggunaan sosial media. Jelas anak-anak? Tujuan pertemuan hari kita ini jelas? Tujuan hari ini? Jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Kalian sudah sangat antusias mengikuti layanan klasikal yang Bapak berikan. Kemudian tahu anak-anak bahaya sosial media itu apa saja tahu? Tahu bahaya sosial media? Halo anak-anak, bisa dengar suara Bapak? Tahu bahaya sosial media apa saja? Oke, kalau kalian tidak tahu, coba kalian lihat video ini ya. Kalian bisa lihat video yang akan Bapak tampilkan terkait dengan
bahaya dari sosial media. Bisa dilihat anak-anak? Halo cantik. Coba. Lagi apa kamu? Suaranya kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke. Coba. Ya kan disimak ya. Gimana anak-anak, bisa dilihat? Bisa? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Pak. Oke. Bapak izin share screen lagi. Bahaya sosial media. Anak-anak, bisa dilihat lagi share screen apa yang Bapak bagikan? Bisa? Bisa, Pak. Oke, coba kalian berdiskusi. Bisa, Pak. Jelas, jelas? Jelas, Pak. Oke. Coba masalah apa yang diungkap dalam video tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masalah ada yang diungkap dalam video tersebut? Ada? Ada yang tahu? Tidak apa-apa anak-anak, coba saja menjawab. Salah tidak apa-apa. Bisa anak-anak? Masalah kasus kriminal, Pak. Maika Chandra, masalah apa? Kriminal. Oke, bagus. Masalah kriminal. Yang lain? Ada yang memiliki pendapat lain? Silakan. Tadi Bapak udah share screen sebuah video tentang bahaya penggunaan media sosial. Terus Bapak ingin bertanya kepada kalian, masalah apa yang diungkap dalam video tersebut? Oke, belum ada ya? Oke, Bapak kembali akan men-share screen sebuah video. Kalian nanti bisa menyimaknya. Sebentar. Bisa dilihat anak-anak? Apa yang menyibukkan mereka? Bisa dilihat? Sosial media. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan menyimak video berikut ini ya. Tahukah Anda? Hasil riset menunjukkan kalangan remaja usia 15 sampai 19 tahun mendominasi penggunaan internet di Indonesia 64%. Remaja masa kini begitu identik dengan smartphone di tangan hampir 24 jam. Apa yang telah menyibukkan mereka? Dan lain adalah dunia online, dari Facebook, Twitter,
YouTube, Skype, DM, Line, WhatsApp, Instagram, Tab. Sebagai sarana komunikasi modern, dengan adanya media sosial akan berdampak negatif serta positif. Dampak positif, anak dan remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti saat ini. Memperluas jaringan pertemanan, anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia, meski sebagian besar di antaranya belum pernah mereka temui secara langsung. Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati, serta media sosial sebagai media pertukaran data dan media untuk mencari informasi atau data. Dampak negatif, pemalasan, pornografi, penipuan, chatting, jurian. Dampak negatif sosial media terhadap para remaja, berikan pemahaman kepada remaja tentang bahaya situs jejaring sosial, mengawasi remaja dalam berinternet atau berjejaring sosial, kenalkan aktivitas kreatif lainnya dengan jejaring sosial. Jadi, perencanaan komunikasi yang baik dari kalangan guru di sekolah, terlebih dari orang tua yang ada di rumah, maka diharapkan dampak negatif yang muncul akan terminimalisir. Mari, kita selamatkan generasi muda demi masa depan yang cerdas. Bagaimana anak-anak? Sudah lihat video yang Pak tampilkan tadi? Sudah. Oke, bagus. Sudah, Pak. Oke. Oke, Bapak lanjutkan ya anak-anak. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Oke. Bisa, Pak. Anak-anak yang hadir sekarang 29 orang ya. Bapak bagi kalian menjadi beberapa kelompok. 30 berarti satu kelompok 6 orang ya, 6 sampai 5 orang. Bapak bagi kalian satu kelompok terdiri dari 6 sampai 5 orang untuk mendiskusikan tentang video yang tadi Bapak sudah putarkan. Ngerti maksudnya anak-anak? Untuk menjawab pertanyaan dari diskusi ini ya. Ya. Oke. Bapak lanjutkan anak-anak. Sosial media itu apa? Siapa yang bisa membantu Bapak? Saya, Pak. Anggun. Yang lain? Sosial media adalah sebuah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu hal, entah itu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Bagus ya, Anggun ya. Sosial media itu apa? Coba diulang, Anggun, biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan lagi. Sosial media adalah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu hal, entah itu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Bagus sekali apa yang disampaikan Anggun itu, sangat bagus. Teman-teman yang lain, anak-anak yang lain bisa mengulang apa yang dikatakan oleh Anggun. Sosial media itu apa? Saya, Pak. Putu Nadia, silakan Nadia. Sosial media adalah sebuah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi,
dan menciptakan sesuatu hal, entah itu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Oke, bagus. Sosial media itu adalah sebuah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan sesuatu hal, entah itu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Oke, sampai sana sudah paham anak-anak? Paham mengenai pengertian Sudah, sosial media? Secara singkatnya, sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Bisa Pak lanjutkan? Bisa dilanjutkan anak-anak? Bisa, Pak. Oke, bisa dilihat lagi tampilan berikutnya beberapa jenis sosial media. Coba sebutkan beberapa jenis sosial media yang ada di HP kalian aja dulu. Apa saja? Instagram. Oke, bagus. Nadia Instagram, Maika? Twitter. Bagus. Telegram. Twitter, Telegram. Apa lagi? Facebook. Facebook, bagus. Wattpad. Apa ketut Nesa? Wattpad. Oh, Wattpad. Oke, apa lagi? Bagus, udah pintar-pintar semua. Twitter, bagus. YouTube, ya. Dewa Gede apa Dewa Gede? Line. Oh, Line, ya bisa, bagus. Line. BBM. Apa lagi? Kakao Talk, bagus. Oke, kalian bisa lihat. Kenapa? YouTube. YouTube, bagus. Keisha apa Keisha? Keisha Tiofani? Nggak tahu, lupa, Pak. Oh, lupa. Nah, yang ada di HP-nya Keisha aja apa? Apa? Messenger. Oh, Messenger. Bagus, Messenger bisa. Udah lihat ya di tampilan di share screen yang Pak bagikan? Udah lihat kalian? Jenis sosial media itu sudah? Bisa, Pak. Oke, sana ya. Tadi bagus apa yang dikatakan oleh Maika dan teman-teman yang lain. Terdiri sosial media itu ada jenisnya, ada Twitter, Facebook, Messenger, YouTube, Line. Apa lagi anak-anak? BBM. Oh ya, BBM ya. Paham sampai di sana anak-anak? Sudah paham sampai di sana? Jenis-jenis sosial media, ada pertanyaan sampai sana? Sudah, Pak. Paham. Ada pertanyaan jenis-jenis sosial medianya? Tidak, Pak. Jelas ya? Ya. Oke. Bisa Pak lanjutkan? Bisa. Oke, Bapak lanjutkan. Dampak positif dan negatif sosial media. Dampak positif dan negatif sosial media. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Bisa, Pak. Siapa yang bisa menyebutkan dampak positif sosial media yang pertama? Silakan. Saya, Pak. Siapa dari itu? Nadia. Nadia tadi udah dapat menjawab pertanyaan Bapak? Udah. Udah, yang lain yang selain Nadia siapa? Kelompok yang lain harap mewakili. Silakan. Dampak positif dan negatif sosial media, silakan. Sudah Bapak bagikan di share screen. Media sosial adalah menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dan keluarga serta teman. Oke, bagus. Ketut Nesa yang lain?
Pak. Siapa dari itu? Marcella, Pak. Marcella. Silakan Marcella. Dampak positif memperluas jaringan pertemanan, anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Bagus, memperluas jaringan pertemanan anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Benar apa enggak? Dengan media sosial kita. Benar, Pak. Oke, bagus. Dengan media sosial kita bisa menjalin pertemanan dengan orang di seluruh dunia tanpa terkecuali ya. Sampai di sana paham? Dampak positif yang kedua paham? Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, siapa yang bisa membantu Bapak dampak positif yang ketiga? Situs jejaring sosial. Silakan ajukan tangan. Ajukan tangan silakan. Siapa yang bisa membantu Bapak menyebutkan dampak positif dari sosial media yang ketiga? Silakan. Silakan. Yang mewakili kelompoknya silakan ajukan tangan. Pak. Yang lain yang selain Nesa, selain Anggun siapa? Yang lain. Halo anak-anak. Halo, Pak. Oke, silakan yang lain. Yang lain bisa menyebutkan dampak positif. Dampak positif. Saya, Pak. Siapa? Windy. Oke, Windy, silakan Windy. Dampak sosial media yang Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. perhatian dan situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Oke, Bapak mau nanya sekarang, empati itu apa? Ada yang tahu empati itu apa? Pernah nggak kalian mendengar kata empati? Pernah? Rasa iba, Pak, ya, empati, Pak, ya. Bagus, rasa iba. Bagus Kesia ya, rasa iba atau empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ikut merasakan penderitaan orang lain. Itu artinya berempati ya. Ngerti anak-anak? Ngerti, Pak. Oke, itu artinya empati ya. Kemudian yang keempat, dampak positif yang keempat, Media pertukaran data. media pertukaran data. Bagus, media pertukaran data. Yang kelima, Media untuk mencari bukti atau data. media. Untuk mencari informasi atau data. Oke, media mencari informasi atau data. Contohnya apa? Di mana kalian bisa mencari informasi atau data? Google, Pak. Bagus, di Google. Pak. Di Google ya, ada semua ngerti ya. Bagus, Kesia sama Nadia di Google. Kemudian yang keenam, Kemudahan memperoleh informasi. oke, bagus Meika, Anggun. Kemudahan memperoleh informasi. Mudah nggak dengan sosial media itu kita memperoleh informasi? Mudah nggak apa nggak? Apa sulit? Mudah, Pak. Mudah. Oke, kita tinggal buka Google atau media sosial lainnya, pasti ada berita-berita atau kabar-kabar dari seluruh dunia ya. Kemudian yang ketujuh, siapa bisa menyebutkan? Bidang perdagangan. Santi Marcella, silakan. Santi Marcella. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis perdagangan. Oke, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Contohnya apa? Jualan baju, Pak. Oke, jualan baju. Tinggal kita upload di media sosial. Contohnya apa? Jualan online. Iya, jualan online. Di-upload di mana itu? Media sosial apa? Facebook, bagus. Itu Indra Sanjaya bagus di Facebook. Di mana? Di mana? Shopee. Oh, di Shopee. Ya, bisa. Udah semua kenal ya. Yang di online untuk perdagangan. Dengan dampak positif sosial media, kita juga bisa mempermudah dalam
berbisnis dan dalam bidang perdagangan. Sampai sana jelas anak-anak? Dampak positif dari sosial media jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, bisa Bapak lanjutkan? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Oke, sekarang Bapak lanjutkan ke dampak negatif dari sosial media. Dampak negatifnya sekarang ya. Oke, Krismawan Andre, silakan. Dampak negatif yang pertama apa saja? Krismawan Andre, bisa didengar suara Bapak? Siapa bisa? Oke, Krismawan. Gunakan, Pak. Disalahgunakan. Dampak negatif sosial media yang pertama apa? Bisa disalahgunakan. Disalahgunakan. Untuk menipu misalnya, Pak. Bagus. Bisa disalahgunakan untuk menipu. Yang lain? Kecanduan. Keisha? Ya, kecanduan. Contohnya apa, Keisha? Kecanduan apa? Kecanduan main game itu kan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Kecanduan main game online ya. Pornografi, Pak. Pornografi, bagus. Cyberbullying, Pak. Apa lagi? Perjudian, Pak. Perjudian. Pinter. Perjudian. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Apa lagi? Cyberbullying, Pak. Cyberbullying. Cyberbullying. Minum, Pak. Minum, Pak. Minum. Minum apa ini? Minum air aqua. Anggur merah. Anggur merah. Bagus anak-anak ya. Kalian sudah sangat antusias mengikuti diskusi kelompok kita dari dampak positif dan negatif dari sosial media. Sampai sana ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, tidak ada, Pak. Jelas kalian mengenai dampak positif dan negatif sosial media jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, bagus ya. Dampak negatif kecanduan, kondisi fisik lemah, pornografi, penipuan, perjudian, cyberbullying. Bebas. Pergaulan bebas ya. Jelas dari dampak negatif itu? Jelas? Ada yang kesulitan? Bagus. Pak, kuotanya lagi telah, Pak. Lagi telah kuotanya ini, Pak. Iya ya, lagi sebentar anak-anak. Oke, selanjutnya kiat-kiat menggunakan sosial media secara bijak. Bisa dilihat share screen yang Bapak bagikan, bisa? Bisa. Pak, Ketut Surya bukan siswa SMP, Pak. Terus siswa apa dia? Itu penyusup, Pak. Oke, silakan kita lanjutkan saja. Bagaimana kiat-kiat menggunakan sosial media dengan bijak? Krismawan Andre dari Taruna, Pak. Oke, silakan Bapak lanjutkan. Lagi sebentar saja. Filter pertemanan Anda. Kiat-kiat menggunakan sosial media dengan bijak, jelas? Siapa yang bisa membacakan? Ya, jelas. Bisa dilihat anak-anak share screen yang Bapak bagikan? Bisa, Pak. Yang pertama apa? Kiat-kiat menggunakan sosial media dengan bijak. Filter pertemanan Anda. Filter pertemanannya jangan sampai seperti video tadi, video yang Bapak share screen pertama. Setiap dia mau keluar rumah, mau apa, selalu membagikannya di status Twitternya tanpa memfilter pertemanannya. Jadi semua orang bisa melihat sehingga apa anak-anak tadi video yang pertama? Digunain nanti, Pak. Oke, sehingga disalahgunakan. Jadi yang memantau status kita bisa mengontrol keadaan kita sendiri. Misalnya kita mau pergi kemana buat status, mau makan apa buat status. Jadi orang-orang yang berpikiran jahat memanfaatkan kesempatan dengan mendatangi rumah yang sepi sehingga dia bisa mencuri dan sebagainya ya. Jadi kalian menggunakan sosial media dengan bijak, harus memfilter pertemanan. Benar-benar teman yang kalian kenal. Kalau ada orang lain yang ingin berteman kalian tidak kenal, misalnya foto profilnya lain-lain, tidak usah dikonfirmasi ya. Jelas anak-anak? Baik, Pak. Jelas, Pak. Oke, yang kedua siapa yang bisa membantu Bapak? Yang nomor 2?
Pasang identitas asli tidak bersifat pribadi. Tidak bersifat pribadi. Bagus, pasang identitas asli namun tidak bersifat pribadi. Jelas anak-anak maksudnya? Jelas. Oke. Jelas, Pak. Nggak ngerti. Yang nggak ngerti siapa? Saya, Pak. Kesia ya, Kesia nggak ngerti ya? Oke, kiat-kiat menggunakan sosial media dengan bijak. Pasang identitas asli namun tidak bersifat pribadi. Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu Kesia? Teman dari kelompok lain, maksudnya gimana? Pasang identitas asli namun tidak bersifat pribadi? Pasang gambar yang bukan menonjol, Pak. Pasang gambar yang bukan menonjol. Bisa? Foto. Bisa, Pak. Oke. Ya, enggak. Pasang identitas namun tidak bersifat pribadi. Misalnya kalian pakai nama singkatan apa? Yang jelas teman-teman sepermainan kalian atau sepergaulan kalian mengetahui bahwa nama itu kamu gitu loh. Jangan nama lengkapnya ditulis sampai bla 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 bla. Nanti dengan nama lengkap itu bisa disalahgunakan ya. Itu maksudnya guys ya, ngerti guys ya? Enggak, Pak. Misalnya Putu, misalnya Kesia, Tiafani, Ana siapa namanya? Anastasia. Oke, bisa kamu pasang nama identitas Kestioan gitu aja, disingkat saja dia. Jangan yang lengkap, nanti bisa nggak disalahgunakan. Yang jelas teman-teman sepergaulan kamu atau teman-teman sepermainan kamu mengetahui bahwa itu kamu gitu. Oke, adet sih, bisa. Seperti itu ya, Nika ya. Jelas guys ya? Ya, Pak. Oke, yang ketiga, tidak perlu berbagi nomor telepon dan informasi pribadi lainnya. Nanti kalian kalau berbagi nomor pribadi atau nomor telepon pribadi bisa disalahgunakan sama orang lain. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke, jelas kan? Jelas maksudnya nomor 3? Jelas. Oke, bagus. Yang keempat, siapa yang bisa? Yang keempat? Foto profil yang sewajarnya. Jelas maksudnya? Pasang foto profil seperti BTS. BTS. Oke ya. Kemudian yang kelima, Pikir dahulu sebelum membuat status. oke, pikir dahulu sebelum membuat status. Jelas maksudnya? Jelas? Jelas. Jelas. Berikutnya apa? Jauhi perdebatan. Jauhi perdebatan. Bagus, jauhi perdebatan. Saya suka debat, Pak. Oke, kalau debat dalam hal diskusi pelajaran bagus ya. Kalau berdebat dalam hal-hal yang negatif yang mengarah ke pertikaian atau perkelahian tidak boleh ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, yang ketujuh apa? Pastikan akun Anda dimiliki dalam proteksi yang baik. Oke, pastikan akunnya diproteksi. Ngerti maksudnya kata proteksi? Ya. Ada yang tahu? Inspeksinya terjaga, Pak. Oke, bagus. Terjaga ya. Kerahasiaannya terjaga, diproteksi. Jangan sampai orang lain mengetahui user atau password dari media sosial yang kalian gunakan. Biar nggak disalahgunakan ya. Iya, Pak. Oke, Bapak lanjutkan. Nanti sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Oh my God. Tidak, Pak. Oke. Sebelum Bapak akhiri, anak-anak, untuk nanti lembar kerjanya nanti silakan kalian isi ya. Siapa? Silakan kalian isi. Sebentar Bapak buka dulu share screen-nya.
izin buka share screen lagi mengenai lembar kerjanya. Mohon tunggu sebentar anak-anak. Oke, sebentar. Bisa dilihat? Bisa. Belum bisa. Bisa. Udah. Bisa. Dah ya? Bisa, Pak. Pak, di saya nggak bisa, Pak. Oke, sebentar. Ya, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Ya, Pak, udah bisa, Pak. Kok hitam semua, Pak, layarnya? Sebentar. HP-nya jelek. Pak, HP shaming deh, Pak. HP shaming. Seribu, Pak. Lembar kerja peserta didik kalian bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Yang selamat mengerjakan nih, Pak. Iya, yang sama menanyakan nanti Bapak share lewat WA. Bapak share lewat WA tentang lembar peserta didik yang harus kalian isi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Bisa dilihat anak-anak? Lembar peserta. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, bagus. Bisa dilihat ya. Nanti Bapak share lewat WA. Nanti kalian bisa mengerjakannya. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Seribu, Pak. Jelas, Pak. Oke, sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Siap, enggak, Pak. Jelas mengenai kiat-kiat menggunakan sosial media dengan bijak, jelas? Udah, Pak. Made Wahyu Andika, nanti Bapak share lewat WA tugasnya. Nanti kumpul juga lewat WA, nanti Bapak kasih tahu ya. Ya, Pak. Coba silakan semua anak-anak dibuka dulu videonya biar Bapak bisa lihat wajahnya. Krismawan sudah, yang lain? Dewa Gede. Yang lain coba dibuka videonya, Dewa Gede. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Pak, nggak pakai baju. Deari, nggak apa-apa. Dearisya, yang lain? Di Komang. Kesia, coba Kesia dibuka videonya. Kesia Tiovani. Ya, backend. Baru bangun. Oke. Baru bangun pakai baju. Saya juga baru bangun. Baru bangun ya? Ya. Yang Krismawan aja, Pak. Iya, Pak. Ini dong, Pak. Masuk. Jangan diajak, Pak. Oke, Bapak akan mengadakan refleksi ya. Kalian senang mengikuti kegiatan ini? Kita pakai celana, Pak. Senang mengikuti kegiatan ini? Kegiatan yang tadi Bapak berikan? Semangat? Pak. Semangat apa tidak semangat? Semangat dong, Pak. Semangat dong, Pak. Oke. Semangat ya. Bapak lihat dari antusias kalian menjawab tadi. Bapak lihat kalian semangat. Menarik nggak topik yang Bapak sampaikan? Ya. Menarik sekali, Pak. Kalau saya sih menarik, Pak. Oke ya. Senang, Pak. Terima, Pak. Senang. Bagus. Ada yang bisa merangkum dari apa yang tadi Bapak sampaikan? Dari pengertian sosial media itu apa? Nggak bisa, Pak. Jenis-jenis sosial media itu apa? Dampak positif dan negatifnya dan cara bijak menggunakannya. Ada yang bisa menyebutkan? Kesia bisa? Kesia Tiovani? Kalau salah nggak apa, Pak? Tidak apa-apa, sebutkan saja. Kalau salah, Kita merangkum, silakan. Sebelum Pak akhiri, silakan kita refleksi sebentar. Kan, Pak, ingatkan. Oke, silakan. Apa, Pak? Apa, Pak?
pengertian sosial media itu apa? Jenis-jenisnya apa saja? Jenis-jenis sosial media. Ya, pengertiannya, jenis-jenisnya, Bu. serta kiat-kiat menggunakan sosial media itu. Kalau Silakan. Kesia bisa? pengertian media, saya Lain Pak. apa? Ada yang bisa membantu? Saya Pak. Silakan Anggun. Anggun Pak, Anggun. Siap piping. Dan sosial media adalah sebuah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan sesuatu hal, entah itu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Oke, bagus Anggun. Jenis-jenis media sosial? Macam-macam. Jadi jenis media sosial yang pertama Facebook, kedua Twitter, ketiga Pet, Bagus. keempat Instagram, kelima WhatsApp, keenam Line, dan ketujuh BBM. Bagus Anggun. Berikutnya Anggun. Berikutnya Namanya Bebek. dampak negatif sosial media. Ya Pak. Dan negatifnya adalah pertama pornografi, Jangan berjudi. kedua penipuan, Bagus. ketiga carding, keempat perjudian, kelima pergaulan bebas, keenam cyberbullying. Bagus Anggun ya. Toger. Kemudian dampak negatifnya Anggun. Dampak negatifnya teman-teman, anak-anak yang lain coba diperhatikan. Dampak negatifnya? Dampak negatifnya pornografi, Bagus. penipuan, carding, perjudian, pergaulan bebas, cyberbullying. Bagus sekali. Kemudian yang terakhir Anggun. Yang terakhir kiat-kiat bijaknya, Positifnya kiat-kiat yang pertama menggunakan. dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan Bagus. pada zaman digital seperti sekarang ini. Yang kedua, memperluas jaringan pertemanan. Bagus. Yang ketiga, situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Yang keempat, media pertukaran data. Yang kelima, media untuk mencari informasi atau data. Yang keenam, kemudahan memperoleh informasi. Bagus sekali. Terakhir Anggun, kiat-kiat bijak menggunakan sosial media. Yang pertama, filter pertemanan Anda. Yang kedua, Bagus. pasang identitas asli namun tidak bersifat pribadi. Yang ketiga, tidak perlu berbagi nomor telepon dan informasi pribadi lainnya. Empat, pasang foto profil yang sewajarnya. Yang kelima, pikir dahulu sebelum membuat status. Yang keenam, jauhi perdebatan. Bagus sekali ya. Terima kasih Anggun. Tepuk tangan untuk Anggun. Oke. Selamat, kamu dapat sepeda. Oke, terima kasih ya anak-anak. Bapak sangat berterima kasih kepada kalian sudah antusias mengikuti layanan bimbingan klasikal dengan materi sosial media. Apakah anak-anak bersedia? Oke, Krismawan ada apa? Krismawan menunjukkan tangan. Kemencet, Pak. Oh, kemencet. Oke, Bapak lanjutkan ya. Terima kasih kalian sudah antusias mengikuti layanan ini. Apakah kalian bersedia untuk mengikuti layanan berikutnya dari Bapak? Siap nggak? Ya, bersedia, Pak. Oke, dengan materi yang lain ya. Terima kasih semangatnya, semangat yang luar biasa Bapak acungkan. Terima kasih. Oke, Bapak akhiri dengan layanan ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, bahagia. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Ya, Pak. Teman kelasnya cantik, Pak. Pak segar, Pak. Silakan kalian bisa meninggalkan roommate-nya. Nggak ini mabar. Nyotot. Krismawan bukan siswa